On Swastiastu, perkenalkan nama saya Jordan Stefanus dengan nomor induk mahasiswa 240951135. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan tugas saya, Case Based Learning, dan saya mengambil tema Gerakan Reformasi 1998. Jadi, pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat berat, dipicu oleh krisis moneter Asia yang melanda beberapa negara di kawasan ini. Ekonomi yang terpuruk memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade lamanya. Di tengah krisis ini, muncul gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, terutama para mahasiswa yang menuntut adanya reformasi besar-besaran. Proses ini berpusat pada tuntutan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang lebih sering kita dengar dengan sebagai KKN, yang terjadi di berbagai lapisan pemerintahan. Namun, gerakan ini lebih dari sekedar protes ekonomi. Gerakan Reformasi 1998 juga menjadi simbol perjuangan untuk mengakhiri rezim otoriter Orde Baru dan membawa Indonesia menuju era demokrasi yang lebih terbuka. Nah, dengan mempelajari kasus Reformasi 1998, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana proses demokrasi berlangsung dan apa saja sih faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini, Reformasi 1998 bukan hanya sejarah tetapi juga studi kasus yang hidup tentang bagaimana kekuatan rakyat bisa mengubah sistem pemerintahan, yakni arti dari demokrasi itu sendiri. Jika kita melihat kasus Reformasi 1998 melalui lensa case-based learning, ada beberapa poin yang bisa kita analisis bersama. Pertama, bisa dengan konteks politik di era itu. Reformasi 1998 terjadi setelah 32 tahun Indonesia di bawah pemerintahan Soeharto. Selama masa Orde Baru, rakyat tidak memiliki kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah dalam artian mereka sering dibungkam. Sistem ini membuat rakyat semakin frustasi dan akhirnya ketika krisis ekonomi melanda, kekecewaan ini pun membludak atau memuncak. Kedua, kita bisa melihat peran aktor utama dalam gerakan ini, yakni tentunya para mahasiswa. Mahasiswa saat itu berperan besar sebagai pemimpin gerakan yang turun ke jalan untuk menuntut perubahan. Dalam case-based learning ini, kita bisa melihat bagaimana mereka memobilisasi kekuatan mereka serta dampak kolektif yang dihasilkan ketika elemen-elemen masyarakat bergabung bersama dalam satu tujuan. Ada 6 tuntutan reformasi utama yang diajukan, antara lain penghapusan KKN, pemilu yang demokratis, supervisi hukum, dan reformasi dalam sistem pemerintahan. Tuntutan ini menunjukkan bahwa reformasi bukan sekedar perubahan presiden, tetapi perubahan secara menyeluruh untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparansi. Dengan ini kita juga perlu menggali pelajaran penting dari kasus Reformasi 1998 ini. Kita harus bisa memilih apa saja bisa kita ambil sebagai refleksi untuk saat ini. Kekuatan rakyat adalah elemen penting dalam demokrasi. Ketika masyarakat bersatu dan memiliki kesadaran kolektif untuk perubahan, hal tersebut bisa mengarah pada transformasi besar dalam sebuah negara. Reformasi ini menunjukkan bagaimana gerakan massa yang damai dan berkelanjutan bisa membawa perubahan politik yang nyata. Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip dasar dalam demokrasi. Salah satu tuntutan besar saat itu adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ini menunjukkan bahwa tanpa transparansi, kekuasaan mudah disalahgunakan. Reformasi juga menunjukkan bahwa demokrasi memerlukan pemimpin dan pemerintahan yang jujur, yang melayani rakyatnya dengan tulus. Demokrasi membutuhkan proses yang panjang. Meski Reformasi 1998 berhasil mengakhiri Orde Baru, perjalanan demokrasi Indonesia tetap berlanjut hingga sekarang.
setiap generasi memiliki tantangannya masing-masing, tetapi prinsip-prinsip demokrasi seperti hak bersuara, kebebasan pers, dan pemilu yang adil tetap harus dijaga. Nah, kenapa reformasi 1998 ini masih relevan bagi kita sekarang? Karena dengan mempelajari kasus ini, kita jadi lebih sadar akan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Saat ini, sebagai generasi yang hidup di era digital, kita punya platform yang lebih luas untuk bersuara dan terlibat dalam demokrasi. Tetapi di sisi lain, kita juga dihadapkan pada tantangan baru, seperti hoax dan politik identitas yang dengan mudahnya bisa memecah belah persatuan di antara para masyarakat. Ini mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak hanya soal pemilu, tetapi juga soal keberlanjutan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan mempelajari reformasi 1998 ini bisa memberikan perspektif penting bahwa perjuangan demokrasi merupakan komitmen dari semua pihak dan tidak akan berhenti karena adanya pemimpin baru. Dari kasus atau gerakan reformasi ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini bukan sekedar catatan sejarah, tetapi sebagai sumber pelajaran penting bagi kita semua. Reformasi mengajarkan kita tentang arti dari demokrasi, di mana suara rakyat harus dihargai dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Kita diingatkan untuk terus berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan berkontribusi positif bagi bangsa. Nah, jadi seperti dari arti demokrasi itu sendiri, yang dalam bahasa Latin terbagi menjadi demos yang berarti pemerintahan dan kratos yang berarti rakyat. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat yang untuk rakyat, dari rakyat, dan juga oleh rakyat. Sekian dari saya, Om Swastiastu, sampai bertemu di lain kali.